Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Rizky Diah Lismawati, NIM A320120293, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mencoba menjelaskan tentang kinds of pronouns. Macam-macam pronoun ada 8. Yang pertama, personal pronouns, reflexive pronouns, possessive pronouns, relative pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, indefinite pronouns, and reciprocal pronouns. Yang pertama, kita akan membahas tentang personal pronouns. Personal pronouns adalah kata-kata yang digunakan untuk mengganti orang atau benda. Mari kita perhatikan penggunaan dari personal pronouns. Personal pronoun, menurut kasus pemakaiannya dibagi menjadi 2, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Di sini, orang pertama tunggal, subjeknya I, objeknya me. Kemudian orang kedua tunggal, subjek you, objeknya you. Orang ketiga tunggal, subjeknya he, objeknya him, subjek she, objek her, subjek it, objek it. Kemudian orang pertama jamak, subjeknya we, objek us. Orang kedua jamak, subjek you, objeknya you. Orang ketiga jamak, subjek they, objek them. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. She is beautiful. She sebagai subjek. They are playing chess. They sebagai subjek. He sent me a letter. He sebagai subjek dan me sebagai objek. I met him yesterday. I sebagai subjek, him sebagai objek. The teacher appreciated them. Them sebagai objek. Yang kedua, kita akan membahas tentang reflexive pronouns. Reflexive pronouns adalah kata-kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang memiliki hubungan timbal balik. Mari kita perhatikan penggunaan dari reflexive pronouns. Di sini ada singular dan plural. Myself, yourself, himself, herself, itself termasuk singular atau tunggal. Sedangkan ourselves, yourselves, dan themselves termasuk plural atau jamak. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. I looked at myself in the mirror. You should think about yourself. They prepare themselves for completion. He bought a car for himself. She pleases herself by thinking that she will win the prize. Kata-kata yang digaris bawah seperti myself, yourself, themselves, himself, dan herself termasuk dalam reflexive pronouns. Yang ketiga, kita akan membahas tentang possessive pronouns. Possessive pronouns adalah kata-kata yang digunakan untuk menyatakan milik. Possessive pronouns dapat berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh kata benda. Kemudian, mari kita perhatikan penggunaan dari possessive pronouns. My, your, our, their, his, her, its termasuk dalam possessive adjective. Sedangkan mine, yours, ours, theirs, his, hers, dan its termasuk dalam possessive pronouns. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. The book is yours. That car is hers. The car is ours, not theirs. The pen on the table is mine. Kata-kata yang digaris bawah termasuk dalam possessive pronouns yang menyatakan milik. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang relative pronouns.
relative pronouns merupakan kata ganti penghubung yang biasanya digunakan anak kalimat sebagai kata sifat. Kemudian, macam-macam dari relative pronouns ada 5. Yang pertama, who, kedua whom, ketiga which, keempat that, dan yang kelima whose. Who digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan antecedent orang sebagai subjek. Whom digunakan untuk menghubungkan anak kalimat dengan antecedent orang sebagai objek. Which menghubungkan anak kalimat dengan antecedent benda, baik sebagai subjek maupun objek. That menghubungkan anak kalimat dengan antecedent orang atau benda, baik sebagai subjek atau objek. Terakhir, whose menghubungkan anak kalimat dengan antecedent berupa kasus kepunyaan atau kepemilikan. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. It is the girl who got first position in class. The man whom I met yesterday is a nice person. It is the planning that makes succeed. It is the boy whose father is doctor. The car which I like is red. Kata-kata yang di garis bawah termasuk dalam relative pronouns. Yang kelima, kita akan membahas tentang demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Macam dari demonstrative pronouns, yang pertama, this digunakan untuk menunjuk kata benda tunggal yang dekat dengan kita. Kedua, this digunakan untuk menunjuk kata benda jamak yang dekat dengan kita. That digunakan untuk menunjuk kata benda tunggal yang jauh dari kita. Those digunakan untuk menunjuk kata benda jamak yang jauh dari kita. Such, sesuatu yang pernah disebut, dibahas, atau diketahui sebelumnya. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. This book is blue. Artinya bukunya tunggal dan dekat dengan kita. That is heavy. Artinya sesuatu itu jauh dari kita. John buy this. Artinya bendanya jamak dan dekat dengan kita. Those look attractive. Artinya bendanya jamak dan jauh dari kita. Yang keenam, kita akan membahas tentang interrogative pronouns. Interrogative pronouns digunakan untuk bertanya. Macam kata ganti penanya ini adalah who, menanyakan orang sebagai subjek. Yang kedua, whom, menanyakan orang sebagai objek. Yang ketiga, what, menanyakan benda baik sebagai subjek ataupun objek. Kemudian which, menanyakan orang atau benda sebagai subjek atau objek. Yang terakhir, whose, menanyakan bentuk kepunyaan. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. What do you want? Who kissed you last night? Which do you like better, this one or that one? Whose is this house? Whom did you meet there? Kata-kata yang di garis bawah termasuk dalam interrogative pronouns. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang indefinite pronouns. Kata ganti ini dikatakan tak tentu karena mengganti atau menunjuk pada benda atau orang yang belum atau tidak diketahui secara pasti atau tertentu. Macamnya ada dua, yaitu tak tentu orang atau bendanya dan juga tak tentu kuantiti atau jumlahnya. Contoh dari yang tak tentu orang atau bendanya, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, and everything.
Kemudian contoh dari tak tentu kuantiti atau jumlahnya adalah all, another, any, but, each, either, few, least, less, little, lot of, lots of, many, much, more, most, plenty of, none, neither, some, several, and others. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. Someone sent me a letter. Someone di sini menunjukkan tidak tentu orangnya. Contoh kedua, all of them will die together. All di sini tidak tentu kuantiti atau jumlahnya. 3. Please be very kind to others. Others menunjukkan tidak tentu jumlah atau kuantitinya. Yang terakhir, kita akan bahas tentang reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik di antara satu individu dengan yang lain. Ada dua macam, yaitu each other, artinya saling. Yang kedua, one another, artinya satu sama lain. Mari kita perhatikan contoh kalimat sebagai berikut. Rojali and Zulaika love each other. Artinya, Rojali dan Zulaika saling mencintai. Contoh kedua, when we are in trouble, we always try to help one another. Artinya, ketika kita dalam masalah, kita selalu mencoba untuk membantu satu sama lain. Agar teman-teman lebih paham, silakan kunjungi alamat URL berikut sebagai latihan.